Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faizar Mawan dengan NIM 13012234445. Pada kesempatan hari kali ini, saya akan membawakan materi mengenai manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Pertama, kita mulai dengan memahami konsep dasar dari manajemen proyek TIK. Jadi, manajemen proyek TIK ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik dalam proyek berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan proyek tepat waktu, mengelola anggaran secara efisien, memastikan proyek memenuhi standar kualitas. Tanpa manajemen proyek yang baik, proyek berisiko mengalami keterlambatan, melebihi anggaran, atau bahkan gagal sebelum selesai. Yang kedua, apa yang membedakan proyek dengan pekerjaan operasional sehari-hari? Jadi kalau proyek ini, kalau karakteristik proyek, yang pertama bersifat sementara, memiliki awal dan akhir yang jelas, memiliki tujuan spesifik yang harus dicapai, dan hasilnya bisa berupa produk, layanan, atau sistem baru. Kemudian untuk yang operasional adalah berulang atau terus-menerus dilakukan, bertujuan menjaga stabilitas dan efisiensi bisnis. Contohnya adalah layanan customer support atau produksi harian. Yang ketiga, setiap perusahaan memiliki struktur organisasi proyek yang berbeda. Secara umum, ada tiga jenis utama. Yang pertama, ada fungsional, yaitu proyek dikelola dengan satu departemen, misalnya IT atau pemasaran. Anggota tim berasal dari satu divisi yang sama. Yang kedua, ada matriks. Organisasi ini kombinasi antara organisasi fungsional dan proyek. Tim proyek terdiri dari anggota berbagai departemen, dan setiap anggota melapor ke dua atasan, manajer proyek dan manajer fungsional. Yang ketiga ada proyek. Organisasi ini memiliki tim proyek yang dibentuk khusus untuk menangani proyek tertentu. Manajer proyek memiliki kendali penuh atas tim dan anggaran. Contohnya, ada perusahaan software membentuk tim khusus untuk mengembangkan aplikasi baru dalam waktu 6 bulan. Yang keempat, ada proses manajemen proyek. Bagaimana cara menjalankan proyek agar berjalan sukses? Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, yaitu menentukan kebutuhan dan kelayakan proyek, menyusun dokumen proyek awal dan menetapkan sponsor proyek. Yang kedua ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, anggaran, timeline, dan sumber daya, dan membuat rencana kerja dan strategi pengelolaan risiko. Yang ketiga ada pelaksanaan, mengimplementasikan rencana proyek sesuai jadwal dan mengelola tim, komunikasi, dan koordinasi antar anggota. Yang keempat ada monitoring dan pengendalian. Ini memantau kemajuan proyek dan mengatasi kendala, melakukan evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir ada penutupan. Ini menyelesaikan semua aktivitas proyek dan melakukan evaluasi akhir untuk memastikan tujuan telah tercapai. Kemudian, untuk menjadi manajer proyek yang andal, kita dapat mengambil beberapa sertifikasi yang diakui secara global. Yang pertama ada PMP, yaitu atau Project Management Professional. Sertifikat ini yaitu tingkat lanjut yang diakui internasional. Kemudian ada CAPM, Certificate Associate in Project Management. Ini cocok bagi pemula yang baru memulai karir di bidang manajemen proyek. Dan yang terakhir ada PRINCE2, Project in Controlled Environment. Pada sertifikasi ini, metodologi manajemen proyek yang banyak yang biasa digunakan di Eropa. Kemudian dalam menjalankan proyek, kita juga dapat memanfaatkan berbagai tools untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Pertama ada Microsoft Project. Ini untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan proyek. Kedua ada Jira. Banyak digunakan dalam mengembangkan software berbasis agile. Yang ketiga ada Trello. Ini manajemen proyek berbasis papan visual yang sederhana. Dan terakhir ada Asana. Ya, kalau yang ini adalah platform untuk kolaborasi tim
dalam mengatur tugas dan proyek. Dengan menggunakan tools ini, pekerjaan ini menjadi lebih terorganisir dan mudah dipantau. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.